Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min ajli zalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun. Ayuhal hazirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di antara hikmah dan tujuan dari diturunkannya Islam dan syariat Islam, yang pertama, diturunkannya syariat ini untuk menjaga eksistensi agama. Dalam bahasa Sunda, agama itu ageman, value, nilai. Dalam bahasa seorang ahli filsafat, Paul Tillich dari Prancis, religious is the problem of ultimate concern. Agama itu sesuatu yang sangat penting. Maka kalau satu kaum tidak punya agama yang berasal dari langit, mereka akan membuat agama sendiri. Dan agama yang buatan manusia tentu saja sesuatu yang tidak akan sampai pada kesempurnaan. Masyarakat Eropa cukup lama meninggalkan agama. Bahkan mereka tidak menggunakan agama, tidak mau beragama. Apakah mereka sampai pada kebahagiaan? Ternyata tidak. Seorang mahasiswi dari Sussex University melakukan penelitian untuk tesis S2-nya tentang persepsi terhadap kematian. Kalau kita ditanya mati itu apa, kita bisa menjawab bahwa mati itu adalah berakhirnya kehidupan di dunia. Dan kita akan pindah ke alam barzah. Menjawabnya pasti, yakin ada alam barzah, ada. Sesudah dari alam barzah nanti dibangkitkan di hari kiamat, dihisab, dan nanti kita akan ditentukan surga atau neraka. Dengan jaminan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, wajib baginya surga. Begitu tegas. Tidak ada keraguan. Tapi orang-orang di beberapa kota di Inggris yang disurvei menjadi responden peneliti itu, mereka bingung tentang hidup sesudah mati. Mereka mulai bertanya, akan ada apa sesudah mati? Tapi mereka sudah tidak bisa memegang ajaran kepercayaan mereka yang lama. Mayoritas sesudah kekalahan Islam di Eropa dikuasai oleh agama Nasrani. Dan agama itulah yang kemudian ditinggalkan. Karena ketika dibenturkan dengan sains banyak bertentangan. Orang-orang Eropa yang sedang gandrung kepada perkembangan sains, mereka tidak suka dengan agama yang beda dengan sains. Karenanya kita kemudian melihat lagi gelombang bagaimana orang-orang Eropa yang berpendidikan ternyata tertarik kepada konsep-konsep Islam yang selama ini ditutup. Ketika konsep-konsep Islam dengan pengetahuan itu disandingkan dan tidak bisa dibantah. Dikenalah misalnya seorang ahli bedah dari Prancis, Profesor Maurice Bucaille, yang bersama koleganya dari Mesir, dia termasuk orang yang membedah mayat Fir'aun. Dan ketika menemukan satu jasad Fir'aun yang berbeda dengan yang lain, karena memiliki kadar garam yang sangat banyak, sementara yang lain bahkan tidak ada. Hanya satu Fir'aun yang tenggelam. Maurice Bucaille bertanya-tanya kepada kolega-koleganya dari Mesir, kenapa
Fir'aun yang satu ini mayatnya utuh dan punya kadar garam yang banyak. Dokter-dokter bedah dari Mesir dengan ringan mengatakan, oh itu Fir'aun yang ada di dalam Quran. Yang Allah berjanji akan mengawetkan jasadnya sebagai bukti kebesaran Allah. Maurice Bucaille yang hampir barangkali sudah tidak beragama, keterangan itu ada di mana? Ada di Al-Quran. Dan kemudian beliau meneliti Al-Quran. Beliau kemudian masuk Islam, karya-karya tulisnya banyak, salah satunya Bible, Quran, dan sains modern. Al-Quran disandingkan dengan sains, itu justru menjadi sumber rujukan baru. Karena Al-Quran memberikan satu perspektif yang dalam sains bahkan mungkin belum ditemukan. Kalau yang ada di Quran dibenarkan sains, itu biasa dan tidak perlu sebetulnya. Al-Quran tidak perlu dibenarkan oleh sains. Karena sains atau pengetahuan itu sifatnya relatif. Yang menurut sekarang benar, tahun depan belum tentu benar. Apakah COVID itu bisa diatasi dengan vaksin? Sekarang dikatakan ya. Apakah nanti ya? Belum tentu. Itu sifat sains, sifat agama, sifat Quran benar mutlak. Jadi tujuan diturunkannya agama, diturunkannya syariat, pertama-tama adalah memelihara agama agar agama ini eksis. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Bahkan Allah tidak pernah memaksa. Kalau Allah mau memaksa, semua penduduk bumi akan menjadi Islam. Tapi Allah berfirman, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Tapi barang siapa yang beriman yang beriman pada Allah dan kufur kepada taugut, dia sudah ada dalam pegangan yang kokoh. Tidak ada paksaan karena sudah jelas mana yang benar, mana yang salah. Semua umat beragama harus punya keyakinan ini. Ini bukan intoleran. Semua umat beragama harus yakin agamanya paling benar. Negara kita Pancasila mengakui agama, negaranya mengakui, umatnya harus meyakini agama yang diaku. Tidak benar konsep semua agama sama bagi pribadi. Kalau bagi negara, ya semua agama sama. Bagi pribadi tidak, harus ada yang paling benar. Siapa agama mana yang kita anut? Tidak ada paksaan dalam beragama, tapi kalau sudah beragama terikat. Muslim tidak mau sholat karena tidak yakin kepada kebenaran sholat, ya kafir. Muslim tidak mau sholat karena malas. Sebagian mazhab mengatakan ya tidak kafir, tapi Islamnya rusak. Tapi ada mazhab yang mengatakan walaupun malas tidak sholat kafir. Kalau tidak ada paksaan, kalau sudah masuk ada aturan. Untuk apa aturan itu? Untuk kita. Hadirin rahimakumullah, kita tidak tahu kapan nikmat ibadah itu kita dapat. Pertama barangkali niat ibadah kita juga belum seperti yang diharapkan dengan lillahi ta'ala. Mukhlisina lahuddin, bersih semata-mata untuk melaksanakan agama. Yang kedua barangkali ilmu ibadah kita juga kurang. Orang kalau ilmunya kurang dia tidak bisa menikmati sesuatu. Sesuatu yang dijalankan dengan ilmu yang penuh akan nikmat. Yang ketiga, kita juga tidak tahu di usia berapa, saat kapan kita bisa nikmati ibadah. Mungkin di tahun terakhir kehidupan kita dan itu juga kita tidak tahu kapan. Jadi yang pertama, syariat ini diturunkan untuk memelihara agama dan agama itu sesuatu yang sangat penting. Manusia akan menjadi tenang kalau memegang teguh agama. Manusia akan hidup benar kalau memegang teguh agama. Yang kedua, syariat diturunkan untuk melindungi jiwa. Maka ayat yang tadi khotib bacakan di awal menegaskan, oleh karena itu kami terapkan satu hukum bagi Bani Israel yang berlaku juga kepada kita. Bahwa barang siapa membunuh seorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Membunuh satu nyawa tanpa hak. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia
seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Ada 3 jenis pembunuhan. 1, sengaja. Yang kedua, tidak sengaja. Yang ketiga, seperti disengaja. Ini nanti hakim beda menjatuhkan hukum. Sengaja tapi dengan hak. Orang sudah diputuskan bersalah, hukumannya mati. Algojo nembak atau memenggal lehernya. Dia membunuh tapi dia tidak dihukum. Kenapa? Karena membunuhnya dengan hak. Sengaja, tidak disengaja, seperti sengaja, nanti beda-beda hukumannya. Maka dikenal hukum kisos. Dalam kisos ada perlindungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Dalam Islam, kalau orang dibunuh, maka pembunuhnya hukumnya hukum mati. Di negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak bisa keluarga korban memaafkan. Dalam hukum Islam bisa. Si A dibunuh oleh si B. Keluarga si A memaafkan si B dan kemudian hakim memutuskan dia tidak jadi dihukum mati. Tapi kalau keluarganya tidak rela, maka hukuman terbaik bagi pembunuh tanpa hak adalah dihukum mati. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran bahwa yang namanya roh manusia itu begitu dimuliakan. Tidak boleh dia dihilangkan tanpa hak, di luar prosedur, di luar hukum. Yang ketiga, agama juga diturunkan untuk melindungi keturunan. Karenanya bagi pezina ada hukuman yang keras. Hukum cambuk bagi mereka pezina yang lajang dan rajam bagi mereka yang sudah menikah. Hukuman-hukumannya begitu kejam, kan perilakunya juga kejam. Orang membunuh itu kejam. Apalagi membunuh berkali-kali. Orang sudah mati ditembak, membunuh berkali-kali. Kalau dia dihukum mati, layak. Orang yang akan berbuat jahat berikutnya berpikir berkali-kali. Pezina dicambuk. Nanti yang akan berzina berpikir berkali-kali. Sudah dicambuk diumumkan bahwa dia perilakunya berzina, dicambuk di depan umum. Tapi kalau hukuman bagi pezina permisif, serba boleh, genweda, nafsi-nafsi, hakna masing-masing. Malah kalimat yang salah diterapkan, lakum dinukum waliyadin. Sama sekali tidak tepat. Kalau kita melihat perbuatan zina di sekitar kita dan kita diam saja, tidak berupaya menghentikan, doa-doa kita tidak sampai ke langit. Yang keempat, syariat ini juga diturunkan untuk melindungi akal. Agama adalah akal. Siapa yang tidak berakal, maka tiadalah agama baginya. Karena itu Islam sangat menarik bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal akan mengejar Islam. Siapapun orang yang berakal yang membaca Quran dengan baik, mereka akan terpesona. Bahkan kalaupun dia bukan ahli ilmu pengetahuan, seorang nakhoda yang berlayar dari Mesir ke Eropa bolak-balik, menghabiskan waktu di kapalnya dengan membaca. Semua buku dibaca, termasuk yang dia kira buku biasa yaitu Al-Quran dia baca. Ketika membaca Al-Quran dia bertemu dengan kisah-kisah tentang lautan. Dia bertanya kepada anak buahnya yang muslim, ini buku apa? Oh itu Al-Quran Tuhan. Siapa yang menulis? Tidak, itu tidak ada yang menulis, itu kitab suci. Siapa yang membawa? Muhammad. Di mana tinggalnya? Di Mekah. Apakah Muhammad pernah berlayar keliling dunia? Tidak. Kenapa di kitab ini ada cerita-cerita tentang lautan seperti yang saya alami? Maka dia kemudian masuk Islam. Islam adalah agama akal, karenanya Islam melindungi akal. Sesuatu yang tidak masuk akal, walaupun akal tidak sempurna, tapi kalau akal saja sudah menolak, kita harus hati-hati. Kita ingat bagaimana seorang yang mengatakan bisa menggandakan uang dan uangnya dolar. Kata Ki Haji Hasyim Muzadi almarhum, kalau dolarnya berseri berarti nyolong. Berarti uang orang ditarik, entah dari negara mana. Berarti maling. Kalau dolarnya tidak ada serinya berarti palsu. Dua-duanya haram. Tidak masuk akal. Seorang seperti Dimas Kanjeng mengatakan bisa menggandakan uang, mengadakan bukan hanya menggandakan.
Biasanya sih menggandakan dengan penipuan, setor $500 nanti jadi $50.000. 500-nya asli yang disetor, 50.000-nya palsu. Tidak masuk akal. Islam adalah agama yang melindungi harta. Maka bagi pencuri potong tangan. Kok kejam? Ya pencuri juga kejam. Orang nyari nafkah, nyari harta dengan susah payah. Pergi menembus panas, meninggalkan keluarga. Kadang-kadang pergi pagi hari, pulang malam. Sedikit demi sedikit dikumpulkan, kemudian dimaling. Maling itu layak mendapatkan hukuman. Dan hukuman-hukuman itu biasanya menimbulkan efek jera. Islam juga agama yang melindungi kehormatan, melindungi nama baik. Siapa yang menuduh berzina tapi tidak bisa membuktikan tuduhannya, dia mendapat hukuman cambuk 80 kali. Tidak boleh memfitnah, menuduh orang berbuat salah. Agama ini juga diturunkan untuk menurunkan rasa aman. Aman dari rasa lapar, aman dari rasa takut. Karenanya ada ajaran untuk saling berbagi sesama manusia. Yang terakhir, Islam ini agama yang melindungi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena itu mereka yang bughat, memberontak kepada pemerintahan yang sah, yang diakui secara sah oleh mayoritas, pelaku pemberontakan mendapatkan ancaman hukuman mati. Agama ini diturunkan dengan segala kesempurnaannya, maka marilah kita berbangga hati sebagai muslim dan insya Allah kita berusaha menjadi muslim yang baik. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin yang berbahagia, marilah kita isi khutbah yang kedua ini dengan bermunajat memohon kepada Allah. Mohon ampun, mohon diijabah segala urusan-urusan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamda syakirin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampuni kelalaian-kelalaian kami, ampuni kemalasan-kemalasan kami, ampuni kebodohan-kebodohan kami, ampuni kelemahan-kelemahan kami, ampuni kezoliman-kezoliman kami. Ya Allah, kami lemah tanpa kekuatan darimu, maka berikan kepada kami kekuatan dari sisimu. Kami miskin tanpa harta darimu, maka berikan kepada kami harta kekayaan yang halal dan penuh dengan keberkahan. Kami bodoh tanpa ilmu darimu, maka berikan kepada kami ilmu pengetahuan yang benar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami, ajarkan kepada kami agar kami bisa menjadi ahli zikir yang menyebut-nyebut namamu di pagi dan petang, di siang dan malam. Dan jadikanlah zikir kami zikir yang menenteramkan hati kami, menenangkan hati kami di tengah-tengah berbagai urusan yang kau amanahkan kepada kami, di tengah-tengah berbagai persoalan yang sedang kami hadapi. Tenangkan hati kami dengan zikir, dengan ingat kepadamu. Jadikanlah bibir kami, otak kami, hati kami senantiasa menyebut-nyebut namamu dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Tolonglah kami untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Begitu banyak nikmat yang kau berikan kepada kami. Namun seringkali nikmat itu tertutup oleh satu dua persoalan yang sedang kau amanahkan kepada kami. Nikmat sering kami tertutup. Nikmat seringkali tertutup oleh persoalan hidup yang mungkin hanya ada satu dua persoalan. Satu dua persoalan kami hadapi, seolah-olah seluruh nikmat darimu hilang. Ya Allah, mampukan kami untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur, agar dengan syukur itu kami merasakan kebahagiaan. Ya Rabbana, lapangkan hati kami, masukkan ketenangan dan kebahagiaan ke dalam hati kami, hamba-hambamu yang lemah dan tiada berdaya ini. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kami ahli ibadah ya Allah. Ahli ibadah dengan sebaik-baik penghambaan kepadamu. Ibadah yang mendekatkan kami kepadamu. Ibadah yang membahagiakan kami. Ibadah yang membebaskan kami dari dosa-dosa. Ibadah yang membukakan pintu-pintu keberkahan.
Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, selamatkanlah mereka yang sedang dalam perjalanan. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, lindungi mereka yang sedang mencari nafkah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, bukakanlah jalan keluar bagi mereka yang sedang dalam persoalan. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, mudahkan bagi siapapun yang sedang ada dalam perjalanan untuk mencari ilmu. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, lindungi keluarga yang mereka tinggalkan, sayangi keluarga yang mereka tinggalkan, dan kumpulkan kembali para pencari nafkah, para pejuang keluarga, dan siapapun yang sedang berjalan di muka bumi untuk mencari karunia-Mu ini, ya Allah, untuk berkumpul kembali dengan keluarganya dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan sehat, dalam keadaan soleh. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, bila kelak waktunya tiba Engkau memanggil kami, panggil kami dalam keadaan husnul khatimah. Bibir kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan kami ikhlas dan ridho, dan Kau pun ridho kepada kami. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Bila ada saf di depan yang masih kosong, silakan diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.